Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Dakisya dari kelas 10 RPL 8 akan menjelaskan tentang materi mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu artikel berjudul mengupas secara detail bagaimana masa-masa kehidupan di zaman praaksara dan kehidupannya. Yang pertama yaitu pengenalan 3 masa kehidupan masyarakat praaksara. Ada 3 masa di zaman praaksara, yaitu yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua adalah masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian. Yang pertama yaitu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba di masa ini selalu berpindah-pindah atau nomaden karena tidak punya tempat tinggal tetap. Untuk mencari tempat tinggal yang menyediakan banyak makanan, manusia purba pada masa ini selalu berpindah-pindah atau nomaden karena tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka tidak punya tempat tinggal tetap dan berpindah-pindah untuk mencari tempat yang selalu menyediakan makanan. Manusia purba mengumpulkan makanan yang tersedia di alam tanpa mengolah atau menanam terlebih dahulu. Dalam kehidupan sosial, manusia praaksara hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali diri untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada masa bercocok tanam. Di masa bercocok tanam yaitu adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhannya dengan cara pembukaan lahan di hutan untuk dijadikan ladang. Pada masa ini, manusia praaksara mulai hidup menetap di suatu tempat tinggal sederhana secara berkelompok. Tetapi kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan tidak sepenuhnya ditinggalkan. Masa ini sangat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat karena terdapat beberapa penemuan baru seperti penguasaan sumber-sumber daya alam, pemelihara tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu adalah masa perundagian. Masa perundagian adalah zaman di mana manusia sudah mengenal pengolahan logam. Adanya penggunaan logam tidaklah berarti hilangnya penggunaan barang-barang alam seperti batu. Pada masa perundagian, manusia juga masih menggunakan barang-barang yang berasal dari batu. Penggunaan bahan dari logam tidak begitu tersebar luas sebagaimana halnya barang-barang yang berbahan dari batu. Persediaan logam sangat terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki barang-barang dari logam. Keterbatasan persediaan memungkinkan barang-barang dari logam diperjualbelikan. Adanya perdagangan tersebut dapat diperkirakan bahwa pada zaman perundagian telah mengadakan hubungan dengan luar. Corak kehidupan di masa perundagian yakni telah menguasai teknologi seperti pertanian basah atau sawah dan teknologi metalurgi atau pengecoran logam. Setelah kita mengupas ketiga masa di zaman praaksara, selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang ketiga masa ini dalam proses perkembangan dalam masa praaksara ini. Di penjelasan yang lebih detail ini, kita akan mengklasifikasikan ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan juga kehidupan agama atau kepercayaan. Kita masuk ke kehidupan sosial. Pertama di masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan sosial di masa ini sangat menggantungkan diri kepada alam, di mana daerah yang mereka tempati haruslah bisa menyediakan persediaan makanan yang cukup untuk kelangsungan hidup. Ketika daerah tersebut sudah habis persediaan makanannya, maka mereka akan berpindah tempat atau nomaden ke tempat lain yang memiliki cadangan makanan yang melimpah. Manusia di masa ini hidupnya mengembara, tinggal di gua-gua dan beberapa juga tinggal di tepi pantai. Mereka mencari makanan berupa binatang buruan dan tumbuh-tumbuhan liar di tepi sungai atau danau. Dalam kelompok-kelompok tersebut ada pembagian tugas kerja. Laki-laki umumnya bertugas melakukan perburuan, sedangkan para wanita mengumpulkan bahan makanan seperti buah-buahan
dan merawat anak. Hubungan antar anggota sangat erat, terbukti dengan mereka bahu-membahu memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan kelompok dari serangan kelompok-kelompok lain atau dari binatang luas. Pertumbuhan populasi sangat rendah karena memang situasi di saat itu sangatlah berat dengan peralatan yang masih primitif, yang mana membuat mereka tidak dapat selamat dari berbagai bahaya. Yang kedua yaitu adalah masa bercocok tanam. Di masa ini kehidupan manusia berkembang sangat pesat, ditandai dengan mulai dikenalnya budidaya tanaman dan domestikasi hewan, sehingga manusia tidak perlu lagi berburu, mengumpulkan makanan, dan hidup nomaden mengikuti hewan buruan. Kehidupan sosial di masa ini ditandai dengan munculnya pemukiman tetap, pemukiman dengan penduduk besar, munculnya desa dan kota, sistem sosial yang semakin kompleks, timbulnya spesialisasi pekerjaan, dan stratifikasi pelapisan golongan sosial. Masa ini juga menjadi masa di mana terjadinya revolusi Neolitikum yang mengubah pola pikir kehidupan dari berburu dan meramu, food gathering, menjadi bercocok tanam dan berternak untuk menghasilkan makanan atau food producing. Pada revolusi ini terjadi pengembangan teknik pertanian awal, budidaya tanaman seperti padi dan gandum, dan domestikasi hewan seperti peternakan sapi dan kuda. Semakin besarnya pemukiman menyebabkan semakin kompleks struktur sosial dengan adanya orang yang bekerja keras seperti menjadi petai, peternak, perajin, pemimpin agama, dan birokrat. Struktur kompleks dan spesialisasi pekerjaan ini tidak ada dalam masa nomaden, ketika pekerjaan dan status sosial manusia masih seragam. Yang ketiga adalah masa perundagian. Kehidupan sosial di masa perundagian sudah jauh berkembang daripada masa-masa sebelumnya. Di masa ini, masyarakat sudah mengenal kehidupan yang lebih maju, sehingga berdampak kepada kehidupan sosial dan budaya, secara langsung maupun tak langsung. Terdapat peralatan gerabah yang dibuat oleh masyarakat zaman perundagian, di mana pembuatan alat ini mencirikan tingkat kebudayaan yang sudah maju. Lalu, setelah kita membahas kehidupan sosial di zaman praaksara, kita akan beralih menuju kehidupan ekonomi. Yang pertama, di masa berburu dan mengumpulkan makanan, kehidupan ekonomi di masa ini masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka sudah menipis dan habis, mereka berpindah ke tempat lain. Lalu masa bercocok tanam. Di masa bercocok tanam ini, masyarakat sudah mulai meninggalkan ketergantungan terhadap persediaan pangan oleh alam dan mulai memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam serta beternak. Lalu masa perundagian. Di masa perundagian adalah masa di mana kehidupan masyarakat semakin maju dan pesat. Di masa ini masyarakat mengenal pembuatan peralatan-peralatan dari logam dan perunggu. Selain itu, masyarakat juga sudah mulai memiliki rumah yang tidak sederhana, bahkan ada yang bertingkat. Lalu kita masuk ke hikmah dan kesimpulan. Kesimpulan, di zaman praaksara pada perkembangannya ia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Ketiga masa tersebut punya peranan penting dalam proses menuju kehidupan yang kita rasakan saat ini. Jadi kita memang harus tahu proses dan perkembangan kehidupan mulai dari zaman batu sampai zaman kita saat ini berpijak. Hikmah yang bisa saya ambil dari membuat artikel ini yaitu saya bisa mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan di masa lampau, bagaimana budayanya, sosialnya, dan lain-lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga artikel ini bisa memenuhi tugas yang diberikan dan berguna bagi orang yang menonton, melihat, dan membaca. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.